Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, akhirnya kita bisa berkumpul lagi di sini dalam kesempatan yang baik ini untuk menghadiri acara bertajuk Sungai untuk Peradaban Palembang dan sekitarnya sejak era Sriwijaya sampai kolonial. Jadi saya di sini selaku pembicara narasumber. Keahlian saya memang sebenarnya basic saya adalah perencana wilayah dan kota, atau mungkin orang sebut sebagai planolog atau planner. Nah, izinkan saya, ini sudah disampaikan tadi biodata penyusun saya. Untuk bahasan utama yang akan saya sampaikan di sini itu hanya terdiri dari 4 pokok bahasan utama, yaitu geografi sungai, kemudian sungai masa Sriwijaya dan masa kesultanan, dan dilanjutkan dan terakhir masa kolonial sesuai dengan tajuknya, yaitu dari Sriwijaya kolonial. Oke, pertama kita mengenal dulu apa itu sungai. Kita lihat sungai itu dari definisi jenisnya, morfologinya, seperti apa pola alirannya, dan yang kita kenal juga dengan daerah aliran sungai, dan langsung kepada pokoknya pada das khususnya Sungai. Pertama ya, kita tahu sungai itu adalah lekukan geografis yang dimana air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, mencari tempat baik itu ujungnya ke sungai lain, danau, rawa ataupun laut. Kemudian jenisnya, apakah dia sungai itu permanen, terus menerus, tidak pernah habis airnya, atau dia periodik, dia tetap terus menerus tapi dia ada masa pasang surutnya, atau intermittent yang kadang-kadang ada, kadang nggak ada, tapi lebih banyak adanya gitu. Tiba-tiba dia bisa kering, atau ephemeral yang kebanyakan kering. Kalau misalnya dia ini ada hujan atau ada event tertentu, dia baru ada airnya. Kemudian dari sisi arah aliran, subsekuen ini lebih ke masalah alirannya. Jadi dia apakah dia normal, atau dia malah sebaliknya, atau dia separalel dengan sungai utamanya. Kemudian dari sisi morfologi sungai, kita bagi antara bagian hulu, bagian tengah, dan bagian hilir. Mulai dari atas dia hulu sungai sampai ke hilir. Yang hulu itu rata-rata kecepatan sungainya cukup deras sehingga dia cenderung erosif. Yang tengah itu relatif lebih landai dan beberapa sedimen sudah mulai terlihat. Dan di bagian hilir, sedimentasi semakin terlihat, semakin jelas. Kita bisa lihat bahkan sungai-sungai terjadi meliuk-liuk seperti yang digambar ini, karena adanya sedimentasi itu yang membuat aliran air secara fisik dia membuat adanya pembelokan dan perubahan arah. Kita lihat Sungai Musi sendiri. Jadi untuk Sungai Musi sendiri yang di kota Palembangnya, ini saya ambil dari contoh penelitian batimetri untuk melihat struktur dari sungai penampang melintangnya. Posisinya di dekat Purwokerto, ya sebelah sininya. Itu kita lihat memang ini yang bagian aliran sungai yang dalam, yang lebih dalam. Sementara di bagian hilirnya memang kelihatan lebih dalam. Sementara di bagian hulu, sedimen yang agak berat di sini, sehingga kita lihat banyak makanya rumah-rumah panggung yang ada di seberang hulu. Sementara di seberang hilir memang sangat cocok untuk pelabuhan-pelabuhan untuk kapal-kapal darat. Ya, jadi ini yang secara umum saya mungkin cepatnya aja bahwa sungai yang nampang melintangnya bisa terlihat seperti ini. Ada yang di hulu, tengah, dan hilir. Yang hilirnya kelihatan sekali sedimentasinya lebih berat. Dan kita lihat memang di kota Palembang itu dari batimetrinya sungai ini kelihatan sedimennya berat di sisi seberang hulunya. Ini sisi seberang hilirnya. Oleh karena itu mungkin juga kenapa di seberang hilir lebih banyak bangunan-bangunan yang dibangun di situ, termasuk juga pelabuhan. Nah, di arah-arah lebih dalam. Oke, dari sisi pola aliran, ini ada yang dendritrik, menyerupai pohon, terus ada yang radial, rektangular, trellis, sentripetal. Ini seperti dia
di tengah-tengah danau, atau yang anular mungkin di ini pegunungan, dan juga yang paralel yang sifatnya yang posisinya ada di daerah yang curam, yang pegunungan tinggi, mungkin di daerah Bandung banyak seperti ini. Kalau kita kebanyakan dendritrik. Ini terkait juga dengan pola aliran sungai. Pola aliran sungai ini terkait juga dengan bagaimana tipologi dari daerah aliran sungai yang kita temui di Palembang ini, terutama juga di sebagian besar wilayah pesisir timur Sumatera. Kita lihat yang namanya daerah aliran sungai itu adalah suatu kawasan yang tertutup, dibatasi oleh punggung bukit, kalau orang ini bilang punggung dari di mana aliran air itu masuk terkumpul di dalam satu tempat ini. Jadi untuk menentukan das itu adalah pola aliran airnya, baik yang di atas akifer maupun yang di bawah tanah. Ini sebagian besar dari sini, yang dimana air mengalir keluar. Oke, untuk das Musi sendiri ini cukup luas, 59.000 km persegi menurut Desonet. Ini wilayah Palembang, ini daerah muaranya. Nah, di sini hampir seluruh wilayah Sumatera Selatan ini masuk ke dalam das Sungai Musi, termasuk Danau Ranau, aliran Komering, dan sampai batas di sini. Ini daerah Cengal, air Sugihan, ini daerah Karangagung Tengah, itu justru dia berbeda ini, aliran sungai wilayah dasnya kalau berdasarkan peta ini. Oke, kita lanjut untuk sungai di masa Kedatuan Sriwijaya. Secara umum, karena saya latar belakang planar, planologi, saya mungkin akan membahasnya agak sedikit berbeda dengan sejarawan. Jika ada yang salah, mungkin saya sangat terbuka untuk bisa sama-sama sharing di sini, karena saya juga bukan yang lebih tahu. Pertama saya angkat dari isu global, isu regional yang lebih cakupannya lebih dibatasi, dan isu lokal yang posisinya benar-benar lokal. Kemudian dari struktur ruang dan pola ruang, ini sebenarnya ranahnya planologi, tapi kita akan lihat ini bisa juga kita terapkan di dalam membicarakan tentang Kedatuan Sriwijaya. Pertama, isu global yang kita jadikan pertimbangan di dalam perang sungai yang ada di masa Sriwijaya itu karena adanya rute dagang, kata kuncinya adalah maritim. Maritim ini artinya memang dia adalah melalui laut, melalui air. Karena itu bandar yang dilalui oleh rute dagang ini yang sifatnya maritim itu akan memanfaatkan secara optimal ruang airnya. Oleh karena itu, ini harus kita jadikan isu yang harus kita pertimbangkan bagaimana kita bicarakan masalah. Pertama, jalur dagang utama. Jalur dagang utama ini kita lihat ada dua. Ini berdasarkan buku yang saya baca, saya ambil saya kutip dari ini. Mungkin ada versi lain yang bisa kita gunakan juga, kita bisa saling sharing di sini. Pertama, jalur rempah maritim, juga jalur sutra maritim yang hubungkan antara Cina dengan wilayah barat Eropa melalui Timur Tengah, Asia Tengah. Dan juga jalur kayu manis yang menghubungkan antara daerah Indonesia Timur melalui Selat Sunda, terus berlayar menembus Samudra Hindia sampai ke pesisir timur Afrika dan menyusuri balik juga ke arah ke Eropa. Ini mungkin ada terkait juga dengan pelabuhan-pelabuhan dagangnya yang mempunyai homogenitas atau mungkin juga ada interaksi mutualisme antara kedua wilayah tersebut sehingga rute dagangnya seperti ini. Dan kita lihat dengan adanya dua rute dagang utama ini, posisi dari
mungkin kita bisa lihat Sriwijaya dalam hal ini apakah Palembang maupun Jambi, itu posisinya tepat di antara selat, ada peran selat yang kalau misalnya kita lihat dari dokumen-dokumen kronik Tiongkok, mereka menyebutnya dengan yang kita transliterasikan sebagai tenggorokan, jadi choke point. Yaitu ada Malaya atau Malaka, Sunda, Selat Sunda, dan juga Kra. Kra ini walaupun dia bukan selat, tapi dia segenting Kra ini juga menembuskan antara jalur yang dari Teluk sini, air sini sampai menembus langsung ke Teluk Benggala. Kemudian untuk bisa mengatur titik-titik strategis ini ada peran, yaitu peran dari mitra. Mungkin istilah yang juga kita bisa pernah temui di beberapa dokumen-dokumen tertulis di prasasti atau dari ini, yang mengartikan sebagai wilayah politi yang sejajar. Mungkin bisa kita analogikan dengan aliansi atau sekutu di dalam dunia modern. Kalau dulu mungkin namanya mitra. Dan atau bisa jadi dia sifatnya adalah vasal atau wilayah taklukan atau wilayah yang sudah mengucapkan sumpah setia kepada primus inter paresnya atau orang kedatuan yang menjadi penguasa dari kedatuan keuangannya. Nah, ini antara lain adalah Melayu, Benda, Kapuapa, Caya, Sunda, dan mungkin ini khususnya terutama dengan adanya situs Batujaya yang sangat relevan dengan adanya posisi dia dengan adanya peradaban Buddhis di sana yang sangat erat sekali dengan Sriwijaya. Kemudian situasi perairan juga mempengaruhi antara Funan yang berubah menjadi Chenla, kemudian beberapa negara Champa dengan kegiatan pelanunannya, kemudian adanya angin muson yang juga terkait dengan teknologi pelayaran, sehingga di sini kita melihat bagaimana lokasi bandara strategis yang menjadi kenapa Sriwijaya itu muncul. Oke, pertama isu regional yang pertama adalah ancaman Lanun. Jadi saya mungkin sudah pernah menyampaikan ini juga berkali-kali dan mungkin sudah pernah dibahas juga beberapa pekan, bro. Saya melihat dari beberapa literatur yang ada bahwa ada situasi politik antara dinasti Sui Cina dengan Kerajaan Champa di masa protoklasik antara 1 sampai 600 Masehi. Dari bukunya Munoz tahun 2006, sebenarnya bahannya juga sudah ada yang di grup itulah, jadi saya membaca dari situ. Mungkin ada teman-teman yang berpendapat lain. Jadi pertama, Champa ini adalah kumpulan negara-negara yang berdiri sendiri dan pernah terjadi. Champa ini dijarah oleh Cina Sui pada tahun 604 sehingga mengalami instabilitas politik. Dari penjelasan Ibu Retno juga bahwa instabilitas politik itu berarti bisa juga menyebabkan ada yang menang, ada yang kalah, dan kalah itu bisa jadi penguasa yang ada di situ dia akhirnya menyingkir dan akhirnya menjadi Lanun untuk bisa mencari peruntungan dengan merampok jalur-jalur perdagangan yang dilalui oleh China sampai ke dunia Melayu di selatan. Nah, ini mengakibatkan China akhirnya harus turun tangan. Ini berdasarkan buku Hall yang di situ dikutip mengenai kenyataan Kuwait tahun 1946 bahwa ada seorang jenderal China ya turun tangan benar untuk mengusir para Lanun di sepanjang pantai Champa pada tahun 605 di sini. Sehingga
dia harus bisa melalui jalur dagang ke selatan. Kemana kira-kira para lanun ini ketika dia diusir dari sini? Apakah dia lari ke sini atau ke tempat sini? Kalau daerah sini yang saya baca, Siam itu sedang di bawah kekuasaan yang tiran. Jadi tidak mungkin dia itu ke sini, dan apalagi tidak ada rute dagang yang cukup gemuk di sini. Maka dia akan mencari wilayah keuntungan di Selat Malaka sini. Sehingga di Kepulauan Ningga juga kita banyak temukan juga orang-orang laut ataupun para lanun yang juga masih bisa dibilang sea nomads, yang mereka mencari tempat-tempat tinggal yang dia tidak menetap, tapi dia melakukan perompakan, dan itu terkumpul di sini, dan itu mengganggu kerajaan-kerajaan Melayu yang ada di sepanjang pantai timur Sumatera maupun juga di pantai barat dari Semenanjung Malaya. Dan ada juga putusan Chang pernah ditolak oleh Kaisar China pada tahun 1167 akibat aktivitas perlanunannya. Itu ada di dalam bukunya Mixik dan Boh tahun 2017 dengan Early Southeast Asian Kingdom. Kemudian ada juga pernyataan dari mungkin dialih bahasakan oleh Letak tahun 1991 melalui sumber sejarah yang saya juga mungkin akan cari lebih lanjut riset ini seperti apa kata-katanya dengan bahasa aslinya. Mereka menyebutkan mereka orang Cham bermukim dekat pantai pada laut, di mana kapal niaga China melintas melalui lintasan. Para barbar atau lanun singgah, dia menyebutkan di situ barbarians. Dia berkumpul di situ untuk mengisi perbekalan mereka. Jadi memang sepanjang pantai daratan pesisir Champa ini memang kawasan yang subur. Kita tahu orang-orang Champa itu juga selain dia maju di ini maritimnya, dia juga maju di agrarianya karena pertaniannya, karena juga dia menyebutkan mereka juga orang pertama yang memperkenalkan teknologi irigasi terasering. Itu mungkin kita jadikan salah satu pertimbangan juga, sehingga mereka menjadi tempat yang baik, yang bagus untuk para lanun yang ada di sini untuk mengisi perbekalan, karena mereka mendukung kegiatan. Oke, yang kedua adalah faktor alam. Pertama, faktor alam itu adanya cadangan emas. Kita tahu memang Pulau Sumatera di zaman dulunya disebut Suwana Dwipa karena itu ada pulau emas, kaya dengan emas. Walaupun sebenarnya di Kalimantan juga banyak cadangan emas, tapi mungkin saat itu belum tereksplorasi. Jadi yang belum tereksplorasi besar itu sebagian besar adalah di pedalaman Jambi, yaitu di Pinci, yang di sini, dan di daratan Pasema. Ini juga saya ambil dari buku ada nih dari buku Mix kalau nggak salah. Jadi kegiatan penambangan emas itu juga sudah ada dari dulu. Ya, wilayah sini, wilayah baik itu Jambi maupun Palembang, itu juga didukung oleh sumber daya alam yang baik. Dan juga cadangan timah di Pulau Bangka, hanya eksklusif di Pulau Bangka, produksi Barus yang ada di Kota Barus. Ini posisi ini sangat strategis sekali untuk mendirikan suatu pos dagang yang kedatuan kerajaan maritim yang berbasis dagang yang sangat baik. Kemudian juga posisi strategis mereka antara China dengan India melalui jalur ini, rute dagang ini, yang saya asumsi kalau misalkan memang wilayah ini pada saat sebelum Sriwijaya lahir, sebelum tanggal 13, ini wilayah perairan ini masih diganggu oleh para lanun di sini, sehingga sebagian dari rute dagang ini yang mungkin tidak optimal gitu. Jadi sebagian terganggu, tapi ada juga yang bisa berhasil lolos sehingga bisa melewati ini. Dan ini
ada 3 selat strategis yang penting, Malaka, Karimata, dan Sunda. Oleh karena itu, kenapa diperlukan adanya penaklukan atau ini di daerah Tangguo, kemudian di sini Melayu, dan juga di Sumatera. Akibat pola animuson, sehingga diperlukan bandar transit bagi para peniaga maritim untuk menunggu angin. Kemudian isu lokalnya, kita lihat konsep hulu dan hilir. Kenapa saya di isu global tadi saya mencantumkan membahas mengenai kegiatan perlawanan itu karena ini terkait juga dengan isu di lokalnya. Jadi menurut Bronson tahun 75, dia yang pertama kali menyampaikan bahwa sungai adalah membentuk hierarki, sungailah yang membentuk hierarki pusat permukiman. Dengan asumsi semakin ke hulu, derajat hierarki permukiman itu semakin rendah. Jadi pusat permukiman itu sebenarnya diasumsikan dia ada di pinggir pantai. Semakin ke dalam itu hierarkinya semakin menengah, kecil, dan seterusnya, sehingga posisinya sebenarnya dia ada pengumpul di muara, mengumpulkan semua produk yang ada di hulunya. Pola ini sebenarnya sangat rentan karena langsung dia berada di bawah ancaman apapun yang terjadi di lepas pantai, karena dia tidak ada, dari sisi pertahanan dia amat sangat rentan. Oleh karena itu di tahun 2006 MIXID melakukan pengkajian terhadap apakah hierarki tadi bisa diterapkan pada kasus Jambi dan Palembang dan juga pesisir timur Sumatera. Jawabannya ternyata posisi pusat sebenarnya tidak di pinggir pantai langsung, tapi dia masuk agak sedikit ke dalam. Di sini akan memberikan ruang untuk bisa menahan menjadi suatu pertahanan alami, baik itu dari gangguan dari luar ataupun jadi juga menjadi mendekati wilayah hulunya, sehingga dia bisa lakukan pengendalian lebih erat lagi dengan wilayah hulunya. Antara dua itu, jadi dia mengambil jalan tengahnya yang ini paling optimal. Sementara yang ini terutama terjadi pada wilayah yang hinterlandnya atau daerah pendukungnya itu lumayan luas, seperti Palembang, Jambi, Angkor, Ayutthaya, itu semua ada di pedalaman, agak masuk sedikit dari bawah. Sementara yang Malaka, Barus, Temasek, Mison di Campa, dan juga Kedah, itu posisinya memang di pinggir laut karena dia tidak didukung oleh hinterland yang cukup luas. Dia langsung bertemu dengan pegunungan seperti di pantai barat Sumatera. Ada kemungkinan terjadi interaksi antar hulu dari sistem das yang berbeda. Jadi ini bisa Palembang, Jambi, antara hulunya bisa jadi ada, walaupun dia terpisah, tapi mungkin melalui jalan darat atau mungkin ada sodetan atau mungkin ada sungai kecil yang posisi. Berdasarkan keterangan dari Mahuan juga bahwa kapal besar ditambatkan di muara lalu masuk dengan kapal kecil. Ini menunjukkan bahwa memang ada bentukan dari dulu seperti ini, sehingga ini bisa dibilang bahwa pola seperti ini merupakan pola adaptasi dengan adanya pertimbangan-pertimbangan antara gangguan dari luar maupun untuk mendekati wilayah hulunya. Tapi juga ada kecenderungan asimetris, artinya tidak melulu yang ada di nomor 2 ini yang paling besar. Bisa jadi pusatnya ada di belakang sini, atau mungkin dia tidak mengikuti kaidah apakah ini semakin kecil hierarkinya atau di sini semakin besar. Jadi bisa jadi terjadi secara acak atau asimetris. Ini bisa kita lihat. Jadi kalau misalnya di struktur ruang di dalam ilmu penataan ruang, dalam menentukan suatu wilayah kita menentukan dulu pusat-pusat kegiatannya. Pusat kegiatan utama, pusat kegiatan sekunder, dan pusat kegiatan tersier. Ini bisa juga kita terapkan di dalam konteks kedatuan. Kedatuan
dengan muan-muannya, dengan samariadanya, konsep yang diajukan oleh Herman Cook dengan mengacu pada prasasti Sampo Kingking atau Talaga Batu, bahwa kalau misalnya kita terapkan, ini mungkin saya tidak pasti juga, tidak mungkin juga tidak valid, tapi mungkin tidak mendekati. Ini yang saya dan dari pemahaman saya berdasarkan temuan-temuan arkeologis, ini juga bukunya dapat dari bukunya Kedatongan Sriwijaya, dari yang mungkin teman-teman sejarawan banyak yang sudah punya buku ini dan sudah pernah juga melihat peta ini. Hanya saya menambahkan kira-kira dari sisi struktur ini ada 2 pusat utama, yaitu Palembang yang saya asosiasikan dengan Sriwijaya, dan di Jambi yang saya asosiasikan dengan Kerajaan Melayu. Ini menjadi 2 pusat dari dua kedatuan yang berbeda, tapi mungkin bisa dibilang satu. Jadi selain pusat utama juga ada pusat sekunder. Ini yang lingkarannya tidak terlalu besar. Ini menengah, ada Bumi Ayu, ada Cengal, Karangagung, Air Sugihan, Cengal, Teluk Kijing mungkin tidak termasuk di sini karena dia masih mendekati Palembang. Kemudian di sistem Melayu ada Berbak, ada Karangbrahi di sini, tempat ditemukannya prasasti Pesumpahan. Ini saya juga mengartikannya sebagai suatu pusat sekunder, karena asumsinya jika suatu wilayah itu dititahkan sebagai dititahkan sebuah prasasti Pesumpahan, maka ada kecenderungan bahwa yang dititahkan itu mempunyai kewenangan yang cukup kuat atas masyarakat di bawahnya, sehingga prasasti itu bisa cukup efektif dalam mengendalikan wilayah, karena titik tersebut mempunyai derajat hierarki yang lebih tinggi dibanding hierarki lainnya. Oleh karena itu saya kategorikan dia sebagai wilayah sekunder, baik itu di Karangbrahi, Palasmasema. Kemudian pusat tersier ini dari tinggalan-tinggalan arkeologis yang terdeteksi maupun yang masih saya titikkan ini mungkin masih hipotetis mungkin ya istilahnya. Di sini kan ada Sungai Tulang Bawang yang kita belum tahu apakah ada temuan di sini, tapi dari toponimnya mengindikasikan suatu wilayah Kerajaan Tulang Bawang. Atau di sini ada ujung langit, tapi di sini mungkin wilayah Skalabrak yang orang sebut di sini ada Gunung Kenali, dan mungkin juga terkait juga dengan Kerajaan Skalabrak, walaupun dia periodisasinya berbeda, mungkin di masa Sriwijaya namanya lain, tapi terkait juga masih satu ini dengan Skalabrak. Ini juga Palasmasema mungkin juga ada kaitannya karena dia ada temuannya, maka wilayah ini. Jadi seluruh hierarki ini saling berkaitan, memenuhi kaidah dari konsep hierarki yang diajukan tadi yang sebelumnya saya sampaikan. Dari titik yang ada di tengah pas seperti ini, dia ada di tengah, agak sedikit mundur dari wilayah muaranya, karena di sini kita lihat banyak juga temuan-temuan yang sudah kuno, lebih lama lagi, Air Sugihan, Karangagung, kemudian Cengal. Ini kan banyak temuan-temuan yang malah umurnya lebih tua lagi dari yang ada di Palembang. Jadi kemungkinan juga ini menjadi barrier karena ini semua terhubung dengan Palembang. Dari Cengal bisa ada akses. Nah, mungkin saya juga belum pasti apa ada aksesnya masih sampai sekarang, karena yang saya tahu yang ada akses langsung itu dari sini, dari Air Sugihan langsung ke Palembang melalui jalan menyusuri sungai-sungai yang ada di sini, atau dari Karangagung Tengah. Dan juga mungkin ada jalur maritim, tapi itu jalur kanal kuno, tapi mungkin sekarang sudah tidak terlalu kelihatan lagi karena di sini ada di Jambi ada ada pengatur banjir ya. Jadi saya lihat seperti di Jambi, di sungai ini mungkin di dam karena dia ada pengatur banjir di sini, sehingga
sungai ini sudah tidak kelihatan lagi, tapi mungkin zaman dulunya ada, ini memang di sini ada untuk suatu kawasan-kawasan yang di mana hierarkinya terlihat jelas. Ini pusat utamanya, ini pusat sekunder, yang melayani masing-masing dari pusat tersier, satuan. Walaupun kalau dari buku, dari beberapa sumber saya lihat memang kalau hubungan internal hulu dengan hilir di wilayah Sriwijaya itu agak complicated, agak kompleks dibandingkan dengan yang di Jambi, karena saya lihat ini banyak juga terusan-terusan yang bisa langsung tanpa harus melalui kota Palembang. Karena idealnya kalau suatu kawasan suatu wilayah dia bawahan itu dia nggak bisa keluar dari sistem dia kalau dia tidak melalui pusatnya gitu. Istilahnya itu bawahan itu tidak bisa keluar kalau dia tidak melalui atasannya gitu kan. Kalau melalui kaidah yang, tapi di sini tampaknya mungkin dia bisa langsung keluar melalui Sungai Mesuji atau di sini itu Sungai Tulang Bawang ya. Jadi dia kemungkinan bisa keluar. Oleh karena itu mungkin pengertian kompleksitas tadi yang di daerah Das Musi dan juga Das Tulang Bawang itu menjadi agak sedikit lebih kompleks posisinya. Oke, dari sistem pemusatan permukiman dengan pembagian fungsi dan skala pelayanannya, dan juga itu terkait dengan logistik. Ini kita lihat di ibu kotanya Sriwijaya ini ada di, kalau saya asumsikan di sini adalah Palembang dengan menggunakan hipotesa Palembang. Di kota Palembang ini kita lihat memang sebagian besar wilayahnya adalah daerah yang banjir. Warna putih ini sebenarnya yang daerah banjir. Yang abu-abu ini adalah daerah bebas banjir. Memang yang posisinya agak lebih tinggi. Jadi ya sejatinya memang wilayah Palembang adalah wilayah yang terbanjir, wilayah yang isi air, buang airnya cukup banyak, luas. Jadi bisa dibilang adalah suatu peradaban air, kota air. Dan hanya beberapa titik tertentu yang tinggi itu yang digunakan untuk peribadatan. Di sini Bukit Cikuntang, di sini Talangwo, mungkin di sini ada Taman Sri Sejahtera-nya. Jadi kalau dilihat di sekitar Museum Sultan Mahmud Badarudin atau di Kota Besar kan ada situs ditemukan temuan tiang-tiang rumah yang umurnya juga tua, perkirakan juga terus harbornya di sini oleh Ireng Manguin. Kemungkinan keratonnya juga salah satunya di sini. Ini juga terkait juga dengan yang bahasan di kita kemarin webinar terkait mencari Istana Sriwijaya, atau juga di Karanganyar ataupun di Sabukingking, karena di Sabukingking juga, wilayah Sabukingking juga ditemukan tiang-tiang rumah serupa yang juga umurnya sejaman dengan itu. Jadi kalau misalnya kita lihat 3 titik kemungkinan ini itu disambung oleh pulau-pulau kecil yang terbentuk dari kanal-kanal. Apakah itu kanal yang buatan, kelihatan buatan, atau mungkin yang semi alami, karena kita lihat bentuknya agak lebih tidak teratur, ya agak berbelok-belok, atau mungkin juga sebenarnya ini dulunya adalah buatan tapi akhirnya karena proses sedimentasi dia berubah. Tapi di sini terlihat ada suatu sistem air yang cukup kompleks. Jadi dia ada, terutama di wilayah keraton ini, dari dulunya rupanya memang daerah kering di sini. Apakah memang di sini ada bentukan daratan ditaruh di sini, atau memang fungsinya hanya sebagai biasanya kalau daerah yang sudah hanya sedikit sekali daratannya, yang daratannya hanya difungsikan untuk pangan gitu, jadi untuk menanam kebun, durian, duku, seperti saya lihat juga. Jadi anak-anak sungai yang masuk ke daratan itu juga banyak. Ada tengkuruk ini sampai ke sini, ke dalam sini. Kemudian sungai Sekanak juga nyambung dengan sungai Lambidaro, menyetari dari wilayah
Karanganyar ini. Dan sampai sekarang juga kalau kita lihat di Palembang ini masih ada bentuknya. Ini ada jadi terusan, ada kanal buatan, tapi dia dibangun di atas sungai yang ada dari dulu ada. Dan ini langsung nembus ke Lambidaro yang di sini langsung juga ke arah ke Sri Setra, yaitu Prasasti Talambuwo. Nah, sampai ke pinggir sini juga ada bentukan pulau-pulau yang alami maupun yang buatan. Jadi benteng alami. Jadi di sini saya gambarkan yang garis putus-putus hijau ini adalah kemungkinan bisa jadi sebagai fungsi sebagai pertahanan alami, baik itu berupa sungai maupun rawa. Karena kita tahu Palembang juga mungkin dengan adanya rawa yang luas, dikelilingi rawa yang luas, jadi satu orang pun dia berjalan pun kelihatan gitu. Nggak mungkin ada penyusup bisa masuk Palembang tanpa diketahui gitu. Dan juga pasukan besar juga melalui darat tidak mungkin melalui wilayah ini tanpa usaha yang berat gitu. Jadi kita menjadi suatu fungsi yang bisa kita artikan seperti itu. Tapi terkait dengan masalah sungai sendiri, sungai ini adalah sarana utama transportasi penumpang maupun logistik, dan juga sebagai sarana keagamaan atau pemakaman, kemudian juga sebagai pertahanan, dan juga fungsi sebagai karena wilayah kita tahu sebagian besar bangunan-bangunan baik itu dari kronik China Chow Chupua, Chupanci maupun dari Mahuan ataupun dari ini semua mengatakan bahwa Palembang atau Sriwijaya itu dulunya memang semua bangunan adalah bangunan kayu yang ada di atas air, tidak ada yang di atas daratan. Itu mengingat bahan kayu itu sangat rentan dengan kebakaran, sehingga itulah kenapa dia juga menggunakan sungai itu sebagai untuk meredam resiko kebakaran. Dan juga kalau kita lihat dari posisi Palembang sendiri melalui aliran air sungai yang membawa biji-biji emas yang mengalir mengikuti sungai. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya ada satu slide lagi di bawah. Kenapa wilayah sini bisa juga disebut sebagai wilayah pelimbangan? Karena wilayah sini kalau misalnya saya juga ingat Bu Retno sering bilang di awal tahun 90-an aja di wilayah Karanganyar ini kalau misalnya udah musim tertentu dia ada muncul sendiri biji-biji emas itu, orang pada berkerumun mengambil itu. Jadi memang dari dulunya kalau saya percaya bahwa Palembang ini sendiri selain juga wilayah dataran rendah yang kita sebut lembeng sehingga menjadikan nama Palembang dari kata lembeng, wilayah dataran rendah, juga karena Palembang dulu adalah wilayah tempat pelimbangan emas. Karena itulah juga kenapa kerajaan ini muncul, karena kaya dengan logam mulia tersebut. Di sini tempat pelimbangan emas yang sangat besar di zaman itu, dan oleh karena itu dia menjadi wilayah perdagangan yang kuat. Nah inilah kenapa saya menyampaikan tadi, karena mencari emas di atas di sungai itu harus memperhatikan geomorfologi sungainya sendiri. Jadi posisinya seperti inilah. Jadi sungai ini ketika dia ada lekukan seperti ini, gaya sentrifugal atau gaya yang terjadi akibat adanya lekukan seperti ini, aliran air di sini lebih cepat, sehingga dia mengendapkan endapan-endapan atau mineral-mineral yang terbawa olehnya lebih banyak di sini. Dan jika ada struktur yang bisa membuat endapan-endapan itu tertangkap, maka dia akan terjadi mineral-mineral tersebut terkumpul di sini, termasuk ialah emas. Jadi posisinya seperti inilah, tapi terbalik. Nah, seperti ini kira-kira. Mungkin asumsi saya seperti itu, karena juga kata pelimbangan sendiri juga akhirnya di modern juga
kita temui banyak desa-desa pelimbangan namanya di Cengal, orang-orang di situ banyak berkerumun, mereka mencari emas-emas yang mungkin sampai 2019 juga masih ada kegiatan ini, dan desanya juga masih namanya Desa Pelimbangan di Cengal, Obat Kulit. Jadi kalau kita lebih jelas lagi, situs SMB 2 ini kemungkinan diperkirakan dulunya adalah pusat kota, dan keraton mungkin awalnya juga berbenteng, kita nggak tahu juga apakah benteng Kota Besar itu mungkin saja didirikan di atas benteng kuno. Kemudian di sepanjang pulau-pulau di sebelah timurnya, ini pulau-pulau yang kecil ini, yang kalau misalnya di zaman Belanda mereka menyebutkannya juga sebagai kota dengan 20 pulau. Selain juga Venesia dari timur, memang yang disebutnya kota dengan 20 pulau. Kalau kita hitung-hitung sebenarnya hampir benar, hampir 20, termasuk juga yang di sini Karanganyar. Ini pulau-pulau yang dibentuk oleh sungai-sungai kecil, kanal-kanal. Kalau dihitung semua itu tidak jauh beda dengan angka 20 tadi. Jangan-jangan itu literally memang mereka menyebutnya 20 pulau. Di sepanjang pulau-pulau tersebut cukup layak diduga kawasan pemukiman, memang kawasan pemukiman yang sebagian besar terapung di sepanjang Sungai Musi. Dengan adanya Sungai Sekanak dan Tengkuruk kemungkinan sebagai akses bagi penduduk yang ingin beribadah. Jadi memang kawasan-kawasan ibadah itu adanya di pedalaman yang dilalui oleh sungai. Yang seperti Bukit Seguntang pun, walaupun dia titik tertinggi di Kota Palembang, tapi dia juga dilalui oleh Sungai Tatang, atau yang dulunya juga sebagai dibilang oleh sejarawan adalah Sungai Melayu. Nah ini adalah sarana yang mereka gunakan, walaupun itu di atas bukit, mereka tetap menggunakan moda sungai ini. Jadi memang mereka ibaratkan jalan raya itu adalah sungai itu adalah jalan raya. Sungai Musi adalah jalan raya yang sangat besar. Kalau kita sebutkan di dalam ilmu planologi sekarang adalah arteri primer. Arteri primer. Jadi sungai-sungai yang kecil ini, sungai-sungai yang ini adalah kolektor. Bisa dibilang ada jalan kolektor yang dia melakukan pelayanan terhadap pusat-pusat sekunder dalam konstelasi wilayah yang lebih kecil, yaitu perkotaan. Jadi diperkirakan situs Karanganyar sebenarnya paling kompleks sistem tata airnya dan cukup padat tinggalannya. Ini seperti kita lihat banyak sekali situs-situs yang ditemukan di sini berkumpul di wilayah Teluk Karanganyar, dan juga penanggalannya juga di abad ke-6 dan ke-7, walaupun juga ada yang di atas itu. Diperkirakan situs ini ada kaitan erat dengan Bukit Seguntang, memang satu wilayah, dan juga dengan Sri Setra yang ditemukan Talang Tuo di sini. Jadi wilayah ini mungkin adalah suatu wilayah yang sangat penting memang zaman dulunya, terutama di eranya Sing ketika dia datang. Itulah mungkin kita perlu bahas juga di sesi lainnya. Oke, satu hal poin lagi, wilayah Karanganyar ini cukup banyak lahan yang tinggi, yang tidak banjir, walaupun sebagian besar yang banjir, tapi cukup dibanding wilayah yang di sini, wilayah timurnya. Di wilayah barat ini relatif daratan semua, banyak talang di sini, talang semut di sini juga, dan talang kerangga juga di sini. Daerah-daerah yang talang itu ialah daerah yang kering, tidak tergenang. Oke, sehingga bisa dibilang situs Karanganyar juga kemungkinan, kalau saya bisa calon lokasi keraton Sriwijaya juga bisa sebagai wilayah potensial untuk kita tempatkan keraton di situ. Oke, pola ruang ini kalau kita aplikasikan dengan modern, dengan pola ruang modern ini secara keilmuan planologi, bentuknya seperti ini. Dia langsung menzonasikan wilayah seluruh Kota Palembang berdasarkan fungsi luas, zonasinya, fungsi lahannya atau peruntukannya, apakah itu tempat tinggal atau dia perdagangan, dan ini juga tergambarkan bagaimana di sini adalah titik pusat segala macam, tapi di dalam pola ruang dia terjemahkan pusat pelayanan itu sebagai wilayah yang peruntukan non permukimannya tinggi. Nah, seperti inilah kira-kira
uh, aplikasinya di abad modern sekarang ini yang kita lakukan selama ini. Tapi dalam konteks kemahakalaan, kekunoan di wilayahnya Sriwijaya. Jadi mungkin prosesnya tidak, kalau yang dari ilmuwan kami planner mungkin sedikit banyak tidak jauh dari itu gitu, untuk melihat bagaimana musik-musik tadi diterjemahkan dengan di mana peruntukan dan lokasi-lokasi bangunannya itu. Oke. Sekarang kita bergerak ke masa Kesultanan. Jadi sebenarnya antara masa Sriwijaya ke masa Kesultanan itu ada missing link, di mana setelah diserang oleh Majapahit, Sriwijaya mungkin sudah bukan kedatuan lagi, dia hanya bagian bawahan dari Dharmasraya. Akhirnya dia takluk, tidak punya kekuatan politik mandiri lagi, tapi akhirnya dikuasai oleh bajak laut. Nah, missing link ini yang kita tidak tahu bagaimana akhirnya ketika kerajaan Palembang terbentuk dari Gending Suro, dari Demak, kemudian ini mungkin ada bahasan lainnya, tapi dari sisi peran sungai, bahwa konsep Hindu-Buddha dalam penataan ruang yang sifatnya kosmologi itu dirubah menjadi syariat Islam. Jadi tidak ada lagi mungkin yang namanya sungai itu harus memenuhi kaidah-kaidah seperti ini, seperti itu. Jadi yang penting ada perubahan, memang saya tidak tahu persis seperti apa, tapi ada perubahan. Kemudian struktur pemerintahan Mandala diganti menjadi sistem kesultanan. Ini secara umumnya yang didukung dengan sistem kemargaan kepasiran. Walaupun kita juga menemukan di dalam prasasti Talangtuo itu ada disebutkan marga juga di situ. Mungkin adalah kelanjutannya ya, kemargaan yang kelanjutannya dari yang peradaban sebelumnya. Kemudian mulai ditemukan penggunaan benteng batu dan benteng air, rantai air yang juga kira-kira masih dipertahankan, baik itu terutama kita lihat di dalam sketsa ini, di dalam perangan penghangusan Puto Gawang oleh Belanda. Kita lihat masih ada beberapa benteng yang dibangun oleh Sultan itu menggunakan rantai besi yang diapungkan di sungai, dan ditangkap kapal-kapal tersebut dan dihanyutkan kapal-kapal yang dibakar, sehingga bisa sebagai salah satu taktik tempur di masa itu. Kemudian sungai di masa Kesultanan juga menempati posisi dan peran yang penting, sama seperti masa Sriwijaya, masih menjadi poros utama dalam peradaban. Sungai itu menjadi ruang yang masih sangat dipandang, dan sehingga harapan utama bangunan juga sebagian besar ke sungai. Kita lihat di sini kota benteng juga semakin kokoh, padat, mengadopsi teknik barat maupun Cina. Tempat ibadah juga tidak harus lagi berada di pedalaman, di atas bukit. Kita bisa lihat di sini ada masjid di sini berdekatan. Ini kira-kira ada Keraton Kota Lamo. Ini Keraton Kota Lamo, ini mungkin kota besar. Ada yang bisa mengkoreksi. Jadi tempat ibadah juga sudah bisa mendekati wilayah tertinggalnya. Kemudian rumah-rumah panggung juga semakin banyak, karena tidak diharuskan lagi orang-orang yang tinggal di atas sungai itu di rumah rakyat itu bebas pajak. Mungkin ada perubahan kebijakan sehingga rumah-rumah panggung juga semakin banyak, beraneka ragam, walaupun bentukan arsitektur limas ini sepertinya saya lihat itu tetap mempertahankan ciri Melayunya, karena kita lihat atapan limas ini, bahkan nama limas sendiri pun kita banyak temui di daerah-daerah lain yang masih merupakan alam Melayu, baik itu limas Malaysia, limas Riau, itu semua namanya limas.
walaupun bentuk atapnya ada bervariasi. Saya rasa itu tidak mungkin lepas begitu saja dari masa lalu, ada kaitan juga mungkin dengan Sriwijaya. Kemudian adanya sedimentasi sungai yang semakin parah menyebabkan penangkalan sungai, peningkatan jumlah penduduk yang menyebabkan sanitasi semakin menjadi perhatian, terutama ketika zaman Belanda. Jadi kita lihat untuk di pusat kotanya sendiri, ini Benteng Kota Besar, ini adalah sungai yang sekarang ya jadi jembatan Ampera di sininya, ini mungkin sebelahnya ya jembatan Ampera. Ini mungkin sekarang ini adalah taman skate park tuh, yang di sininya ada Ampera. Nah ini Masjid Agungnya masih ada nih, Masjid Agung. Ini menjadi Jalan-Jalan Sudirman. Ini adalah korban pertama sungai yang menjadi darat, hilangkan sungai ini. Kemudian juga menjadi Jalan Sudirman, ini juga mungkin Jalan Merdeka, ada Sungai Kapuran, Sungai Sekanak masih ada. Nah ini sebenarnya ini menjadi pusat utama juga di zaman dulu, baik itu mungkin di era Kesultanan terutama, menjadi tempat benteng sekaligus keraton lama di sini. Di sini keraton lamanya di sini, ini keraton baru. Di sini disebut keraton Sultan, di sini keraton Pangeran. Jadi masih pangeran, sehingga kita bisa lihat keraton bisa muncul banyak gitu, bukan hanya satu keraton. Jadi mungkin ada satu keraton yang fungsinya tempat tinggal penguasanya saat itu, tapi keraton lainnya tetap ada, walaupun dia mungkin nantinya penerus dari putra mahkotanya, atau mungkin yang sudah selesai masa baktinya. Oke, seperti itu. Benteng tersebut dibatasi oleh Sungai Tengkuruk, Sungai Kapuran, Sungai Rendang, dan Sungai Sekanak. Kemudian fungsi Sungai Tengkuruk dan Sekanak itu kurang lebih seperti jalan kolektor zaman modernis. Itu yang seperti saya sampaikan tadi. Sehingga di masa kolonial, sungai-sungai tersebut lama-lama hilang. Mulai dari sini kita kelihatan yang tadinya ada Sungai Tengkuruk, ini langsung menjadi jalan. Terus beberapa sungai di sini juga, yang di sini sebagian hilang atau dia mengecil, dan akhirnya hilang sama sekali menjadi jalan. Jadi kelihatan sekali yang dulunya masih awal abad 20 1900-an, akhir 1800-an atau awal 1900-an itu masih terlihat kota sungainya masih terlihat jelas. Palembang sebagai marwahnya ialah kota air. Berangsur-angsur di zaman Belanda, karena memang Belanda ahlinya melakukan laut pun mereka bisa jadikan darat, apalagi kota air yang hanya sebatas sungai ini mungkin dengan mudahnya mereka berubah menjadi darat seperti ini, dan dilanjutkan pula di era sekarang sampai sekarang. Ya, walaupun sekarang juga kita lihat kota Palembang mulai menyadari bahwa kita perlu ada ruang air yang kita kembalikan lagi dengan adanya bencana-bencana banjir yang besar sekarang ini, terutama juga dengan adanya perubahan iklim. Nah, ini jadi PR buat kita untuk kembali melihat seperti apa kota Palembang seharusnya. Mungkin sama seperti Jakarta, ruang air itu juga harus kita pikirkan, apakah bentuknya kanal lagi atau kalau sekarang juga ada disebut kolam retensi. Jadi itu menjadi PR kita semua, baik dari sisi teknis, dari sisi lingkungan ataupun dari sisi budaya. Kita melihat mewahnya kota Palembang ini. Jadi di era kolonial ini banyak perubahan-perubahan yang terjadi, dari zona perniagaan di sepanjang Sungai Musi, zona industri juga, zona perkantoran juga mulai terlihat seperti di kantor wali kota sekarang. Itu banyak di kantor-kantor, dan terutama juga pemukiman elit di sekitar Talang Semut yang pertama kali dibangun untuk perumahan bagi warga-warga Belanda. Oke, mungkin terima kasih banyak. Mohon maaf jika saya banyak salah menyampaikan. Saya harap kita lebih banyak sharing dalam diskusi
Saya yakin juga bapak-bapak, ibu-ibu jauh lebih kompeten daripada saya. Di kesempatan yang baik ini, tempat kita untuk saling sharing. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.